Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas minat, kesediaan, dan juga komitmen dari Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di dalam pembelajaran STUJK PIK 2 di bulan Februari ini tentang sejarah gereja yang saya berikan judul Lessons and the Legacies from the Early Church. Pelajaran-pelajaran dan warisan-warisan dari gereja mula-mula. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyapa Bapak Ibu sekalian dan juga mempersiapkan kita untuk memasuki rangkaian pembelajaran kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan juga sudah tergabung ke dalam WA Group khusus kelas ini, Bapak Ibu mungkin sudah menerima file materi yang akan kita bahas di pertemuan pertama ya hari Rabu malam tanggal 9 Februari nanti. Ya, di WA Group ada di sana. Nah, kalau Bapak Ibu mendapatkan video ini tapi Bapak Ibu belum mendaftar, Bapak Ibu mungkin bisa kontak ya link yang ada di bawah caption video ini kalau di YouTube Bapak Ibu, atau juga kontak kepada pengurus STUJK yang nomornya mungkin ada di media sosial, atau kontak orang yang membagikan video ini kepada Bapak Ibu, minta dimasukkan ke dalam WA Group ya. Nah, di dalam WA Group itu Bapak Ibu sudah dapatkan materi file presentasi yang nanti akan kita diskusikan. Nah, Bapak Ibu, saya mempersiapkan materi itu untuk pertemuan pertama. Itu di dalam materi yang dibagikan ada 36 slide PowerPoint. Nah, itu pasti Bapak Ibu tidak akan selesai kita bahas dalam waktu 1 jam. Ya, maka saya membuatkan dulu video ini. Ini adalah bagian pengantar ya, bagian pendahuluan. Kalau baca buku, ini adalah kata pengantar ya, atau pendahuluan, atau boleh dikata bab 0 ya, bab 0. Nanti malam kita akan belajar itu bab 1 ya, ini sekarang bab 0. Nah, ini yang akan saya bahas adalah slide 1 sampai slide 14 di dalam PowerPoint yang sudah dibagikan. Ya, jadi nanti malam waktu di kelas atau juga live di YouTube, kita akan mulai dengan slide 15, langsung melompat ke slide 15. Ya, jadi kita save time. Saya akan membahas dulu pendahuluan di dalam video ini, slide 1 sampai slide 14. Nah, jadi ini adalah materi pendahuluan. Nah, Bapak Ibu boleh mendengarkan terlebih dahulu materi ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh ya tentang pembelajaran sejarah. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membahas materi pendahuluan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon kepadamu Tuhan, jangan berikan kepada kami hanya pengetahuan Alkitab, atau hanya pengajaran yang bagus, atau bahkan pengajaran yang jelek. Ya Tuhan, pengetahuan Alkitab hanya akan membuat kami merasa sudah tahu banyak, dan kami menjadi membanggakan diri kami lebih daripada orang-orang lain. Pengajaran yang bagus membuat kami kagum kepada pengajar yang bagus. Ya, pengajaran yang tidak bagus membuat kami kecewa dan merasa tidak perlu ikut lagi. Tuhan, kami tidak mau itu semua, karena itu semua tidak menghasilkan apa-apa bagi hati kami, bagi kerohanian kami. Tapi tolong Tuhan berikan, bahkan di dalam pelajaran pendahuluan hari ini, berikan kehadiran-Mu sendiri. Berikan panggilan-Mu untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dekat, mengenal Engkau lebih dalam, belajar lebih banyak. Karena Tuhan ada begitu banyak kekayaan dari dalam pembelajaran Alkitab dan teologi yang bisa menolong kami mengenal siapa Engkau, mengenal siapa diri kami, dan berespons dengan tepat. Tuhan, jangan sia-siakan materi pada malam hari ini, meskipun hanya baru pengantar saja, dan juga nanti kelas kami nanti malam, Tuhan sendiri yang menolong agar kami boleh semakin melihat kebesaran Tuhan dan ditarik untuk belajar lebih dalam, mengenal Engkau lebih dekat. Terima kasih, kami mohon anugerah-Mu untuk pembelajaran kami, baik di video pengantar ini maupun di sesi STUJK nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mulai dengan materi pengantar kita. Nah, Bapak Ibu, banyak orang Kristen merasa pembelajaran sejarah adalah sesuatu yang tidak terlalu penting di dalam hidup Kristen. Tidak sepenting studi Alkitab. Ya, penting ya untuk mengerti PB gitu ya, eksegesis, hermeneutika, baca Alkitab dengan baik. Dan juga penting untuk kita belajar doktrin-doktrin, teologi sistematika, doktrin Allah, doktrin Kristus, doktrin akhir zaman, dan sebagainya.
Dan juga penting bagi kita untuk belajar formasi spiritualitas misalnya ya. Bagaimana berdoa, bagaimana saat teduh, bagaimana bisa puasa, atau juga menantikan Tuhan dalam keheningan. Atau juga kita suka belajar praktek-praktek pelayanan kekinian, pelayanan penginjilan, pelayanan anak, pelayanan pemuritan, pelayanan kaum muda. Ya, kita pelayanan digital. Ya, kita suka belajar hal-hal yang langsung bersentuhan dengan dunia kekinian, dunia gereja, ya, dunia pelayanan kita. Kalau belajar sejarah, waduh, ngapain begitu ya? Belajar sejarah itu membosankan dan juga terlalu panjang, bertele-tele, tidak ada kaitan langsung dengan saya. Nah, banyak yang berpikir seperti ini mungkin. Padahal Bapak Ibu, kenyataannya, sejarah itu sebenarnya dan seharusnya adalah bagian yang tidak terpisahkan, tidak bisa dipisahkan dari seluruh bangunan kekristenan. Kenapa kita harus belajar sejarah? Kenapa orang Kristen harus belajar sejarah? Ada beberapa alasan yang mau saya paparkan dulu di awal. Yang pertama, karena basically Bapak Ibu, pada dasarnya Allah kita itu adalah Allah yang menyatakan diri, reveal himself to us, itu di dalam, sepanjang, dan melalui sejarah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Tuhan mau menyatakan diri kepada semua umat manusia dan dunia, itu dia tidak lakukan sekaligus begitu ya, tetapi melewati dan juga bahkan di dalam sejarah. Nah, di dalam Alkitab, kita melihat Allah itu terus berbicara dan menyatakan diri dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Ya, dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, Allah menyatakan diri. Kemudian Alkitab, wahyu Allah yang utuh dan proporsional itu sendiri ditulis di dalam ruang dan waktu. Ya, Alkitab itu nggak jatuh dari langit, plok begitu ya, tetapi ditulis melewati waktu oleh banyak penulis di banyak tempat, di banyak konteks. Nanti kita akan belajar di PIK 1 tentang doktrin Alkitab, ada waktunya. Tetapi poinnya adalah Allah menyatakan diri, bekerja itu di dalam dan sepanjang sejarah dan melalui sejarah. Maka kalau kita bilang saya mau kenal Allah, Allah yang seperti apa? Ya Allah yang menyejarah. Dan juga kalau saya mau kenal Allah, bagaimana caranya? Mau tidak mau harus lihat proses Allah menyatakan dirinya di sepanjang sejarah itu. Dan kemudian bahkan Allah yang sama itu berinkarnasi, datang ke dalam dunia, itu menjadi manusia yang terikat oleh waktu, oleh sejarah. Kalau Bapak Ibu membaca Matius 2, ayat yang pertama, bagian awalnya saja, itu frasa pembuka, itu dikatakan begini, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes. Nah, ada keterangan-keterangan di sana, keterangan tempat, ya, Bethlehem, Yudea. Keterangan waktu pada zaman Raja Herodes, orang yang memerintah. Dan ini signifikan. Ya, kita yang hidup di Indonesia itu kita mengerti ya. Kalau ngomong jas merah itu siapa yang ngomong ya? Pak Soekarno gitu ya. Dan juga kalau misalnya ada yang ngomong gini, penak zaman kuto. Nah, kita tahu itu omongan siapa. Nah, kita kadang menilai suatu fenomena itu berdasarkan waktunya. Ya, pada zaman Soeharto, pada zaman Gus Dur. Dan saya yakin misalnya kalau pada zaman ini gitu ya, diceritakan 20, 30, 40 tahun lagi, orang itu nggak akan mention ya tahun 2022 gitu, enggak. Tapi orang akan bilang apa? Itu pada waktu COVID, pada zaman COVID. Nah, kita itu menafsir sesuatu itu berdasarkan konteks waktu. Dan menariknya, Allah kita, bayangkan Bapak Ibu, Allah yang tidak terbatas, Allah yang kekal, dia datang ke dalam dunia, membatasi dirinya dalam satuan waktu. Maka waktu dan sejarah itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kekristenan. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita membaca lagi Galatia 4 ayat 4, itu juga di sana dikatakan setelah genap waktunya. Ya, maka Yesus dilahirkan melalui perawan Maria. Nah, ini berkaitan dengan alasan selanjutnya. Pekerjaan Allah untuk menyelamatkan manusia itu dilakukan secara progresif, bertahap di sepanjang sejarah. Ya. Allah sudah menginisiasi, mengatur penyelamatan itu sejak mula sekali, sejak sebelum dunia dijadikan itu ya. Jadi kita itu tidak berpikir secara sekuensial ya, secara urutan ya.
jadi Allah mencipta, lalu kita jatuh, lalu Allah menebus, enggak. Tapi dari awal itu Allah merancang tuh Allah sudah tahu semuanya yang akan terjadi. Tapi dia juga tidak lakukan tak 1 detik semuanya itu terjadi, enggak. Dia mengerjakannya itu pelan-pelan, menyatakannya dalam waktu, dalam sejarah. Janji keselamatan itu ya, Injil yang pertama atau bahasa proto-evangelion itu sudah diucapkan di dalam Kejadian 3 ayat 15 ya. Pada waktu Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Tuhan bilang apa? Dia akan mengutus penebus ya, keturunan perempuan yang akan mengalahkan keturunan ular. Tapi itu lewat sejangka waktu yang sangat panjang Allah genapi. Ya, rencana penebusan itu dikerjakan terus di sepanjang sejarah. Makanya rencana keselamatan itu juga disebut juga sejarah keselamatan, salvation history, ya, yang Allah genapkan di sepanjang kitab suci. Nah, kemudian Bapak Ibu, Allah itu juga diperkenalkan oleh Alkitab bukan hanya sebagai siapa, ya, personnya begitu ya, dia adalah seorang person. Bukan hanya itu, tapi dia juga adalah seorang person yang doing something, ya, pribadi yang mengerjakan sesuatu. Nah, maka kalau mau kenal Allah, itu bukan hanya sifat-sifatnya, tetapi juga perbuatannya, pekerjaannya. Dan pekerjaannya itu kembali dinyatakan di dalam sejarah. Maka penting sekali bagi kita belajar sejarah. Baik itu sejarah keselamatan yang tertulis di dalam Alkitab, maupun sepanjang sejarah dunia ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita juga melihat ya, kalau kita belajar sejarah itu ya, pembelajaran sejarah itu akan menolong kita itu mengenali diri dan identitas Kristen kita dengan lebih tepat. Ya, mungkin kita tuh suka bertanya-tanya ya, kok kita tuh mengerti Allah itu Tritunggal? Mana kata Tritunggal di dalam Alkitab? Ada nggak? Tritunggal? Nggak ada. Terus Alkitab ini kok bisa jadi seperti ini ya? 66 kitab ya, yang suka disebut kanonisasi ya. Mana kata kanon di dalam Alkitab? Nggak ada. Lalu kita tahunya dari mana? Dari sejarah. Nah, kita kenapa ya? Kita kok beribadah seperti ini ya? Apalagi GKI Mosana, gereja yang beraliran reform ya, punya tata ibadah tertentu. Kenapa kita harus beribadah seperti ini ya? Ada votum, ada pengakuan iman. Apa artinya itu semua ya? Kenapa kok kalau memberikan persembahan kok caranya seperti ini begitu ya? Nah, itu semua kan di Alkitab tuh kan nggak ditulis seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita menghayatinya, belajar itu dari sejarah. Baptis, selam atau percik. Lalu kemudian juga misalnya, kalau kita bilang kita ini gereja reformasi, apa itu arti reformasi? Kenapa kok jadi reformasi? Kenapa kita pisah sama Katolik? Nah, itu kan nggak ada di Alkitab ya. Tapi ada di mana? Di dalam sejarah. Maka pembelajaran sejarah ini menolong kita mengerti, oh apa yang saya hidupi ya, apa yang saya percayai, kenapa saya bisa jadi begini? Seperti kita mengenal silsilah keluarga kita. Ya, kenapa kita bisa jadi begini? Oh, karena papa saya begini. Karena mama saya begini. Kenapa saya punya karakter buruk ini ya? Oh iya. Kenapa kok saya susah misalnya percaya sama orang lain begitu ya? Oh iya, karena memang mungkin di dalam keluarga tidak dibiasakan terbuka. Ya, misalnya saya nggak dekat sama papa, atau misalnya papa saya juga dulu nggak dekat sama papanya. Lalu ada konflik yang berulang, sehingga keluarga saya punya mindset yang seperti ini. Nah, sejarah itu menolong kita. Kenapa kok kita ini menghidupi iman yang seperti ini? Nah, ini pentingnya belajar sejarah. Nah, kita tidak bisa naif ya Bapak Ibu ya. Kadang itu kita tuh berpikir begini, pokoknya kalau kita mau belajar tuh kita tuh back to Bible aja gitu ya, saya dan Alkitab gitu. Ya, pokoknya mau cari apapun di dunia ini, langsung aja lihat ayatnya ya, mana ayatnya gitu. Jadi kita berasumsi, kita di abad 22 itu langsung bisa ngerti Alkitab langsung gitu ya. Jadi kita dan Alkitab. Nah, Bapak Ibu, pemikiran seperti ini naif Bapak Ibu sebenarnya, dan juga cenderung sempit. Kenapa? Karena kita tahu ya, Alkitab itu sendiri ditulis melewati satu proses yang panjang. Ya, kitab Kejadian sampai Wahyu itu ribuan tahun. Sehingga kita perlu belajar konteks sejarah Alkitab. Itu baru konteks sejarah Alkitab. Contoh, kalau kita membaca Wahyu, Wahyu itu kan tidak ditulis untuk orang Bandung abad 22, bukan ya. Nah, tapi ditulis untuk orang Kristen di Asia Kecil tahun 90 Masehi. Nah, itu jarak 22 abad Bapak Ibu ya. Nah, untuk mengerti Wahyu itu sendiri ada begitu banyak jarak waktu. Ya, kalau kita mengerti konteksnya, misalnya tahun 90 Masehi,
Apakah masalah langsung terselesaikan? Enggak terselesaikan. Karena apa? Dari tahun 90 ke tahun 2022 itu juga ada rentang sejarah, rentang waktu yang panjang. Yang kita perlu pahami, ya, bagaimana gereja berevolusi atau bertransformasi, mengerti Alkitab dan menghidupi Alkitab di tengah banyak tantangan itu sampai hari ini. Nah, itu pentingnya belajar sejarah. Ya, jadi kita tidak bisa tutup mata ya, bypass itu jarak waktu yang ada. Ya, kita harus melihat ya sebuah realita itu dan mempelajarinya. Nah, kemudian pembelajaran sejarah juga menolong kita terhindar dari kesalahan atau kekurangan di masa lalu. Nah, ini seringkali kita perlu lebih cermati ini ya. Kita seringkali tuh naif atau berpikiran sempit, kita berpikirnya seperti ini. Ini kan sekarang ini kekinian. Ya, Alkitab itu kan dulu ya. Nah, ini sekarang nih kekinian. Jadi kita harus bagaimana caranya menghidupi pelayanan itu dengan cara kekinian, model masa kini. Ya, terus menjawab yang kini. Nah, tetapi kalau yang kini itu kita naif, kita abaikan rentang sejarah yang ada, akhirnya praktek-praktek yang kekinian itu menjadi tipis ya, tidak berakar, tidak kuat. Nah, sementara kita butuh ya akar sejarah ini yang menolong kita mengerti ini kenapa harus seperti itu. Dan percayalah Bapak Ibu, seperti kata pengkhotbah, tidak ada sesuatu yang baru di kolong langit ini. Semua yang ada itu sudah pernah ada. Dan yang akan ada itu juga sudah pernah ada. Nah, jadi kita tuh bukan orang pertama yang mengalami apa-apa. Pandemi, kita bukan orang pertama yang mengalami pandemi. Zaman dulu sudah ada pandemi. Ya, bahkan juga di Alkitab, kitab Keluaran itu sudah ada pandemi, itulah ya itu pandemi tuh, penyakit barah ya. Lalu kemudian yang orang-orang pada mati, itu pandemi Bapak Ibu. Nah, kita bukan orang pertama yang mengalami segala-gala gitu ya. Anak muda keluar dari gereja misalnya ya, kemerosotan anak muda, kita merasa ini fenomena kekinian. Tapi bukan cuma kita yang mengalami ya. Orang-orang di masa-masa tahun 60-70 di pasca Perang Dunia sudah mengalami itu juga. Nah, jadi nggak ada yang baru. Jadi kalau kita mau menjawab problem kekinian, sebenarnya cara paling logis adalah belajar apa yang sudah pernah terjadi. Ya, untuk tahu ya kira-kira apa yang bisa terulang lagi dan apa yang kita bisa hindari. Jangan ulangi kesalahan yang di masa lalu. Kita belajar dari kesalahan yang di masa lalu. Atau juga meniru teladan yang baik dari masa lalu. Nah, ini pentingnya kita belajar sejarah. Nah, ini juga bagian ya, kalau kita melihat sejarah keselamatan Tuhan, memang Yesus disalib itu udah beres ya, tahun 2000 tahun yang lalu tuh di Kalvari itu Yesus sudah disalib. Nah, tetapi bukan berarti rencana penyelamatan Allah itu berhenti sampai pada waktu itu. Enggak, Bapak Ibu. Sampai sekarang Allah masih terus bekerja. Allah masih mau pakai Bapak Ibu dan saya untuk mengerjakan keselamatan itu. Ya, mengabarkan Injil, membuat orang yang belum kenal Tuhan jadi kenal Tuhan, sampai seluruh lidah mengaku dan seluruh lutut bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu kita itu dipanggil Tuhan untuk ambil bagian. Nah, belajar sejarah itu menolong kita mengerti. Oke, kalau gitu apa peran kita ya? Apa panggilan kita? Apa misi kita? Jadi belajar sejarah itu sebenarnya memberitahu kita siapa kita, dari mana kita berasal, misi apa yang akan kita lakukan, dan apa yang harus kita kerjakan. Nah, seperti kalau kita ini mewariskan ya perusahaan keluarga, atau misalnya kita hidup di dalam keluarga yang punya apa ya unfinished business ya, misalnya kayak si Anu masih punya hutang sama si Anu dan warisannya belum tuntas dan sebagainya. Nah, kita keturunan berapapun itu kita harus menyelesaikannya. Nah, belajar sejarah itu menolong kita mengerti. Oke, kalau gitu part saya apa di dalam sejarah Tuhan? Nah, tugas panggilan saya ini apa? Sebagai orang Kristen masa kini dan masa depan gitu ya. Tugas dan panggilan saya apa? Nah, pembelajaran sejarah menolong kita punya kerangka yang luas untuk melakukan panggilan dan misi kita. Nah, Bapak Ibu, belakangan ini di dalam dunia akademis teologi itu
tren terhadap pembelajaran sejarah itu mulai meningkat. Ya, para teolog itu mulai sadar bahwa kita tidak bisa belajar Alkitab atau belajar teologi atau belajar praktek Kristen saja dilepaskan dari sejarah, nggak bisa. Nah, makanya ngetren suatu pemikiran di sini yang disebut theology as retrieval, ya. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah praktek kita berteologi sekarang itu harusnya bisa meretrieve, ya, membawa kembali atau menolong kita memahami kembali semua praktek yang sudah terjadi di sepanjang sejarah. Nah, makanya sekarang ini lagi booming ya studi ya tentang bapak-bapak gereja misalnya atau tentang para reformator. Nah, itu digaungkan lagi. Karena para teolog mengerti pentingnya belajar Alkitab, belajar teologi yang dibingkai di dalam realitas sejarah. Nah, ini salah satu alasan kenapa kita di STUJK, khususnya PIK 2, kita akan belajar sejarah. Bukan hanya ikut-ikut tren, bukan. Ya, tapi kita tahu pentingnya. Ya, nah maka kami memasukkan kurikulum ini, kurikulum pembelajaran sejarah. Ya, nah kita mulai bertahap. Nah, yang kali ini tuh sejarah gereja mula-mula, tetapi nanti kita bisa explore lagi sejarah-sejarah yang lain. Nah, Bapak Ibu, belajar sejarah juga sebenarnya memberikan kita semua kesadaran gitu ya, kesadaran imajinasi, kesadaran bahwa kita ini satu keluarga yang dengan seluruh umat tebusan Tuhan. Jadi saya dan Musa itu satu gereja. Ya, kita dengan Martin Luther, dengan Agustinus, dengan John Sung itu satu gereja. Gereja apa? Gereja Kristus, ya, gereja orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, jadi kita ini mengerti gitu ya, bahwa saya ini bagian tubuh Kristus yang Nah, ini pentingnya kita belajar sejarah. Nah, Bapak Ibu, belajar sejarah gereja sendiri atau sejarah Kristen itu ada banyak cara ya, banyak pendekatan. Kalau kita mau pakai berdasarkan zaman, itu kita bisa membaginya pada umumnya menjadi sejarah gereja mula-mula, itu dari abad 1 sampai abad 4, kira-kira begitu. Lalu abad pertengahan, itu abad 5 sampai 14. Lalu reformasi itu 15 sampai 16 atau 17. Nah, kebangunan Kristen itu Great Awakening itu istilahnya ya, itu 18, 19. Nah, kekristenan modern tuh mungkin 20 dan seterusnya. Nah, ini banyak hal yang terjadi. Ya, dan yang terjadi juga bukan cuma satu macam gitu ya, tetapi misal contoh ya, sejarah COVID di Indonesia itu juga kan banyak ya. Ada COVID Jakarta, COVID Bandung, COVID Jogja, COVID mana-mana begitu ya. Nah, sama Bapak Ibu. Misalnya kalau kita ngomong sejarah reformasi, itu reformasi juga bukan cuma satu ya. Ada reformasi misalnya di Jerman, misalnya di Inggris, misalnya di Belanda, di mana-mana. Nah, itu tuh sejarah itu beda-beda begitu ya. Nah, tapi kalau berdasarkan zaman, secara garis besar biasanya kita membaginya seperti itu. Nah, sedikit banyak ini adalah framework yang kita pakai nih di pelajaran kali ini. Kita sejarah gereja mula-mula ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mungkin di STUJK semester depan atau tahun depan kita bisa juga memasukkan yang lain ya. Belajar sejarah reformasi kan sudah pernah tahun lalu ya bersama Pak Antoni ya. Tapi kita bisa memasukkan sejarah yang lain misalnya sejarah kebangunan Kristen, sejarah pemikiran modern atau sebagainya begitu ya. Nah, ini baru berdasarkan zaman. Berdasarkan asas, biasanya itu dibagi menjadi gereja barat. Nah, gereja barat itu yang nantinya akan terpisah menjadi Katolik dan Protestan. Lalu ada juga gereja timur. Gereja timur itu yang orang tuh biasanya sebut ortodoks. Nah, itu semuanya beda-beda gitu ya pembelajaran pemikiran teologianya. Nah, kalau kita mau belajar tentang ini juga bisa ya, nanti kita coba pikirkan satu waktu untuk melakukannya. Kemudian kita bisa juga belajar sejarah berdasarkan aspek pelayanan ya. Misalnya sejarah teologi, sejarah perkembangan satu doktrin demi doktrin misalnya. Misalnya kalau kita mau sejarah doktrin kristologi gitu ya, hanya bahas doktrin kristologi saja. Bagaimana doktrin kristologi itu dipahami dari abad 3 sampai abad 10 sampai abad 17 sampai abad 20 misalnya begitu bisa. Ya, atau sejarah misi Kristen. Ya, sejarah misi juga bicaranya luas nih. Mau misi kemana nih? Eropa, Asia, atau kemana? Begitu ya. Nah, sejarah spiritualitas, macam-macam. Sejarah ibadah misalnya, itu bisa juga. Nah, bisa juga berdasarkan tokoh misalnya. Mempelajari pemikiran tokoh-tokoh tertentu. Misalnya kalau Irenaeus, Clement, Origen, itu abad mula-mula. Ya, Basil, Agustinus, Chrysostom tuh pertengahan sampai Aquinas. Ya, Martin Luther, Calvin, Zwingli itu reformasi.
Nah, Jonathan Edwards, Whitefield, misalnya Billy Graham, dan masih banyak lagi yang lain, termasuk John Sung, itu kegerakan Injil, ya. Dan masih banyak tokoh lain ini yang kita tidak sebutkan. Kalau mau belajar pemikiran tokoh-tokoh itu bisa. Dan juga jangan lupa ya, misalnya kalau kita mau sejarah gereja mula-mula berdasarkan tokoh barat, tokoh timur itu juga bisa ya. Jadi luas sekali bahasannya begitu ya. Nah, karena kita punya waktu yang terbatas, nah dan kita juga baru mulai, jadi saya mau mengajak kita di STUJK Februari ini hanya belajar sejarah dan teologi gereja mula-mula. Gereja mula-mula 4 abad pertama. Tentu saja kalau kita cuma 4 pertemuan ya, 4 pertemuan belajar 4 abad, itu kan nggak mungkin 1 jam bahas 1 abad tuh kan nggak habis ya. Perbandingannya aja Bapak Ibu ya, 1 jam bahas 1 abad itu kan nggak mungkin. Nah maka kita hanya akan mengambil poin-poin ringkas, hal-hal yang mungkin bisa kita refleksikan dan pelajari. Kalau Bapak Ibu baca buku yang menceritakan sejarah gereja mula-mula, mungkin akan dapat lebih lengkap. Nah, di WA Group nanti saya akan bagikan buku referensi yang utama yang saya pakai untuk materi ini, yaitu dari Bruce Shelley, judulnya Church History in a Plain Language, ya, sejarah gereja dalam bahasa yang sederhana. Tapi sederhana-sederhananya kayaknya nggak sederhana karena Inggris, ya. Jadi Bapak Ibu perlu effort juga untuk membaca itu. Saya juga perlu effort juga untuk membaca itu. Nah, nanti di WA Group diberikan. Nah, kita akan membahas dalam 4 pertemuan, ini kira-kira struktur agenda pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan belajar soal awal mula kekristenan, ya, awal mula terbentuknya gereja. Bagaimana gereja itu bisa terbentuk dan berkembang. Lalu kemudian apa sih ciri orang Kristen mula-mula? Nah, kemudian yang minggu kedua, kita akan membahas bagaimana orang Kristen menghadapi tantangan-tantangan, baik itu dari luar maupun dari dalam. Secara khusus spesifik kita akan membahas soal penganiayaan. Kenapa sih orang Kristen mula-mula itu dianiaya? Dan bagaimana respons mereka ketika berhadapan dengan penganiayaan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana gereja itu menghadapi ajaran-ajaran sesat. Nah, ada banyak sebenarnya ajaran sesat yang berkembang pada waktu itu, tapi yang paling banyak dibicarakan ya, atau doktrin yang paling diperbincangkan, di banyak mengalami serangan dan juga ketidakjelasan sebenarnya pada waktu itu adalah doktrin Allah Tritunggal dan doktrin Kristologi. Ya, ajaran sesat yang utama itu adalah disebut Gnostisisme dan Arianisme. Nah, nanti kita akan pelajari ini. Sebenarnya tantangan di gereja mula-mula itu banyak Bapak Ibu. Ada perpecahan dari dalam gereja sendiri ya, seperti misalnya gereja Korintus ya, jemaatnya tuh ngeblok begitu ya. Aku ikut Paulus, aku ikut Apolos, aku ikut Barnabas. Tuh ya jemaatnya berantem kayak yang di Filipi itu ya, kayak cekcok dan sebagainya. Atau juga friksi antara Yahudi sama non-Yahudi suku gitu ya, itu juga ada begitu. Nah, lalu juga di dalam gereja ada misalnya imoralitas ya, percabulan kayak di Korintus misalnya ya, ketidakmurnian hidup. Nah, makanya yang kita hadapi sekarang itu dulu udah ada begitu ya, nggak terlalu baru. Nah, ada beda pandangan, tetapi juga tantangan yang paling berat dihadapi di gereja mula-mula itu 2 sebenarnya, penganiayaan dan ajaran sesat. Nah, maka di kelas ini kita akan fokus kepada 2 hal ini. Dan yang terakhir, kita nanti melanjutkan tentang ajaran sesat dan ajaran sehat. Lalu kita membahas gini, bagaimana akhirnya mereka bisa mencapai satu kesepakatan teologi dasar yang disebut konsili. Ya, ada 4 konsili yang diterima oleh seluruh gereja, yaitu konsili Nisea, Konstantinopel, Efesus, dan Kalsedon. Nah, nanti kita akan belajar tentang konsili-konsili ini, apa yang dinyatakan, apa yang penting, apa yang berharga bagi kita. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu yang akan kita nikmati sepanjang 4 kali pertemuan di STUJK di PIK 2 ini. Jadi saya berharap kita mulai mengerti bahwa pembelajaran sejarah itu penting, dan mari kita mau masuk ke dalam sejarah untuk kita menemukan Tuhan dan menemukan panggilan Tuhan bagi kita di masa kini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih karena menyatakan diri-Mu kepada kami di dalam waktu dan sejarah. Dan kami bersyukur untuk pelajaran pengantar yang boleh kami nikmati.
Dan kami mohon Tuhan sendiri persiapkan hati kami untuk kami boleh menikmati pembelajaran tentang sejarah gereja di STUJK di PIK 2 bulan Februari ini. Mohon berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, apapun keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sampai ketemu di kelas STUJK.